Kamu sudah masuk ke dunia kami. Dunia kita itu berbeda. Sebaiknya kamu pulang. Kalau kamu nggak pulang, kamu bisa tersesat di sini sampai selamanya. Mereka semua panik dan kaget melihat kehadiran Bu Suntari. Mereka bilang bahwa Bu Suntari ini sudah hilang selama sekitar 5 harian. Ketika laci ini dibuka pelan-pelan, Cynthia ini kaget. Ternyata di dalam laci itu memang ada bingkisan. Dan setelah bingkisan ini dibuka, ternyata benar ada kepingan emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Cynthia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita di episode kali ini, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Cynthia. Nah, di sini Cynthia ini mau menceritakan tentang kejadian yang dialami sebenarnya. Tapi semua kejadian yang dialami Cynthia ini ada asal mulanya. Jadi semua ini menurut Cynthia berasal dari nenek buyutnya. Jadi yang dialami Cynthia ini kira-kira seperti ini. Dia itu sering kali didatengin oleh sosok. Sosok ini kadang-kadang datang dengan tampilan yang ganteng dan bersih. Tapi di satu sisi lain kadang-kadang sosok ini datang dengan wajah yang menyeramkan. Barulah belakangan Cynthia ini tahu bahwa sosok yang mendatangi dia ini adalah sosok jin yang dulu pernah berhubungan dengan nenek buyutnya. Nah, tentu cerita ini akan jadi menarik karena cerita ini berkesinambungan. Dan ada alasan tersendiri kenapa sampai hari ini Cynthia itu masih sering didatengin oleh sosok ini. Nah, kita mundur jauh sekali di sekitaran era-era kolonial Belanda. Jadi ceritanya Cynthia ini punya nenek buyut yang namanya Eyang Suntari. Dia ini dapat cerita dari ibunya, dari eyangnya, bahwa Eyang Suntari dulunya itu adalah seorang buruh yang ikut di pabrik kepemilikan Belanda. Ceritanya, beliau ini lahir di sekitaran tahun 1920, dan seperti halnya orang-orang pada zaman-zaman itu, ya kan, beliau ini menikah itu di usia 16 tahun. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Bu Suntari itu hidup di zaman sekarang tentu banyak yang protes. Tapi di zaman itu lumrah. Beliau nikah di usia 16 tahun dan di usia 17 tahun beliau sudah melahirkan anak pertama. Barulah di usia 20 tahun Bu Suntari itu sudah mempunyai 3 orang anak. Nah, di usia 20 tahun itu
beliau ini bekerja di sebuah pabrik penggilingan kedelai. Dan di sana beliau itu menempati posisi yang lumayan. Jadi beliau itu yang mengurusi semua, termasuk untuk pencatatan kedelai yang masuk dan juga pengiriman-pengiriman kedelai ini. Nah, karena posisi Bu Suntari yang seperti ini, akhirnya pihak Belanda itu ngasih fasilitas. Bu Suntari itu dapat jemputan andong di setiap harinya, dan pulangnya juga seperti itu. Tapi masalahnya, beliau ini harus berangkat lebih dulu dibanding para buru-buru yang lainnya. Jadi buru-buru ini datang di pabrik tersebut sekitar jam 6, baru mereka mulai bekerja sekitar jam 7 atau jam setengah 8. Tapi kalau Bu Suntari ini, beliau harus datang di pabrik itu sebelum subuh. Sedangkan jarak dari pabrik menuju ke rumahnya atau sebaliknya, ini sekitar 17 kilometeran. Nah, berangkatnya beliau itu sekitar jam 3 atau kadang juga jam setengah 4 sebelum subuh. Jadi setiap hari seperti itu, beliau ini dijemput oleh andong dan seorang kusir. Nah, di awal-awal itu memang Bu Suntari ini bangunnya selalu tepat waktu. Dan ketika beliau bangun jam 3 dini hari, nggak lama kemudian andong ini datang menjemput beliau dan langsung menuju ke pabrik. Setiap hari seperti itu sampai bertahun-tahun. Dan tiba-tiba ada satu kejadian. Kita bisa bayangkan di tahun-tahun itu, meskipun kondisi ini di sebuah kabupaten, kalau dulu di sebuah Karisidena namanya, itu suasana di sana ini masih terbilang sepi, banyak sekali hutan. Dan pada saat itu masih banyak sekali tempat-tempat yang dikeramatkan. Terutama ketika ada sebuah pohon besar. Dan nggak jauh dari tempat tinggal Bu Suntari ini, ada sebuah pohon beringin. Pohon beringin ini besar banget. Dan di situ orang-orang sering meletakkan sesajen. Nah, setiap kali Bu Suntari berangkat menuju ke pabrik penggilingan kedelai ini, selalu melewati pohon beringin itu. Suatu ketika, Bu Suntari ini berangkat bersama andong ini, dan beliau itu melihat sekilas, persis di depan pohon beringin itu ada sosok laki-laki yang duduk bersila. Dia ini pakai baju putih, pakai bawahan putih. Nah, di zaman-zaman itu, kalau ada orang yang pakai baju seperti itu, tentu pasti orang ini orang yang berada. Jadi bisa dikatakan beliau ini kalau nggak anak seorang bangsawan, pasti dia ini anak seorang pengusaha. Karena jarang sekali di zaman itu ada orang yang berpenampilan rapi seperti orang ini. Nah, ketika Bu Suntari melihat ada orang duduk bersila di depan pohon beringin, tentu Bu Suntari kaget, jam segini kok sudah ada orang. Tapi beliau mengabaikan, beliau menuju ke pabrik. Nah, keesokan harinya, pas waktu beliau berangkat ke pabrik ini, beliau ngelewati depan pohon beringin ini tadi. Dan beliau ngelihat lagi ada sosok laki-laki ini. Dia duduk bersila menghadap ke pohon beringin. Nah, Bu Suntari akhirnya penasaran, dia tanya ke Pak Kusir ini, Pak, itu siapa ya? Itu orang sini atau orang mana? Kok 2 hari ini tak lihat beliau ini duduk di depan pohon beringin. Nah, Pak Kusir ini sambil dia mengendalikan kuda itu, beliau sambil bilang, ya mungkin orang sini Bu, kan di sini ini banyak orang yang cari-cari wangsit gitu. Tapi saya nggak pernah lihat. Bu Suntari menjelaskan seperti itu. Dan obrolan ini berakhir sampai di situ. Berhari-hari kemudian, suatu malam Bu Suntari ini kebangun. Beliau sendiri nggak tahu itu jam berapa. Karena kebiasaan orang dulu, ketika mereka ini bangun, mereka ini langsung beraktivitas. Nah, yang dilakukan Bu Suntari ketika beliau ini bangun, beliau langsung bikin kopi. Aktivitas beliau seperti itu. Setelah minum kopi, beliau beres-beres dan berangkat. Nah, hari itu, Bu Suntari ini nggak lihat jam. Setelah beliau ngopi, beliau berkemas-kemas, beliau jalan menuju ke ujung jalan sambil menunggu andong jemputannya ini datang. Nah, waktu itu Bu Suntari ini merasa beliau ini sudah nunggu lama. Ini kok andong belum juga datang, nggak biasanya. Apa mungkin dia ini telat? Nah, Bu Suntari karena nggak mau terlambat, dia sambil jalan. Dia sambil jalan, sambil menunggu kedatangan andong ini. Dia jalan pelan. Nah, nggak terasa waktu itu beliau melewati persis di depan pohon beringin tersebut.
Lagi-lagi Bu Suntari ngelihat ada sosok laki-laki ini yang pakai baju putih, bawahan putih, beliau duduk bersila di depan pohon beringin. Jadi kayak bertapa. Nah, karena penasaran, Bu Suntari hanya melihat waktu itu. Setelah beliau melihat, ternyata si laki-laki ini, beliau juga menatap ke arah Bu Suntari. Jaraknya sekitar 20 meter. Ketika mereka ini saling tatap, sosok laki-laki ini berdiri dan langsung mendekat ke arah Bu Suntari. Langsung si sosok laki-laki ini tanya, "Mau kemana, Jeng? Kok jam segini jalan sendirian?" Terus Bu Suntari jawab, "Oh, enggak Kang Mas. Saya mau ke pabrik, memang berangkat saya jam segini. Ini Andong belum jemput, biasanya saya berangkat sama Andong." "Loh, kalau gitu saya antar aja sambil jalan." "Oh, enggak usah Kang Mas." "Oh, karena kita belum kenal ya. Kenalkan, nama saya Karto." Nah, si laki-laki ini mengenalkan namanya itu Karto. Nah, otomatis Bu Suntari pun memperkenalkan dirinya. "Oh, saya Suntari Kang Mas." "Ya sudah, ayo Kang Mas antar aja jalan pelan-pelan sambil nunggu Andongnya datang." Nah, mereka pun jalan. Terus sebenarnya waktu itu Bu Suntari ini pengen tanya, kenapa kok beberapa hari ini si Karto ini duduk sendirian di depan pohon beringin di jam yang seperti itu. Tapi karena Bu Suntari baru kenal, beliau menahan. Dia nggak tanya lebih dulu. Akhirnya yang memulai lebih dulu ini justru Karto. Karto ini tiba-tiba ngomong ke Bu Suntari, "Jadi Jeng, saya itu beberapa hari ini memang duduk sendirian di depan pohon beringin itu, cari ketenangan." Nah, ternyata dijawab sendiri. Terus Bu Suntari pun jawab, "Loh, emangnya Kang Mas ini asli sini toh? Kok saya nggak pernah lihat?" "Oh, enggak, saya jauh dari sini, rumah saya jauh. Tapi kalau bisa ditempuh dengan cepat ya bisa." Waktu itu Bu Suntari nggak ngeh apa yang dikatakan oleh Mas Karto ini. Nah, pembicaraan itu akhirnya kemana-mana. Mas Karto tanya kerjanya Bu Suntari ini di mana. Dan di situ Bu Suntari juga tanya bagaimana aktivitas Mas Karto sehari-hari. Percakapan itu sekitar hampir 20 menitan. Dan nggak lama setelah itu, Bu Suntari ini dengar ada suara kereta kuda yang datang. Nah, ternyata Andong jemputannya ini datang. Waktu itu Pak Kusir ini nggak tahu bahwa Bu Suntari ini sudah jalan. Akhirnya Bu Suntari manggil, Pak, aku di sini Pak." Barulah Pak Kusir Andong ini berhenti, terus beliau kaget, "Loh, Mbak Suntari kok sudah di sini? Kenapa kok jalan? Lah gimana sampean saya tunggu dari tadi, kok nggak datang-datang?" Nah, Bu Suntari ini lupa bahwa waktu itu dia sebenarnya lagi ngobrol dengan Mas Karto. Begitu dia naik Andong, dia baru ingat, loh, dia noleh, ternyata Mas Karto ini sudah nggak kelihatan lagi. Nah, di situ Bu Suntari nggak mau ambil pusing. Akhirnya Bu Suntari ini melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu, Pak Kusir ini menjelaskan, "Loh Mbak, jenengan itu jalan sudah berapa lama? Ini kan masih jam 3:30. Terus Bu Suntari ini nggak percaya. "Loh, mosok Pak baru jam 3:30? "Loh iya Mbak, selama saya jemput bertahun-tahun, apakah pernah saya ini terlambat? Kan nggak pernah toh." Barulah di situ Bu Suntari ini sadar bahwa malam itu sebenarnya beliau ini mungkin bangun di sekitaran jam 2 atau setengah 3. Beliau nggak lihat jam, beliau langsung jalan keluar. Pantesan waktu itu Andong ini belum datang menjemput. Jadi itulah yang dirasakan oleh Bu Suntari. Akhirnya beliau ini berpikir, berarti memang tadi itu dia bangunnya ini kepagian. Nah, keesokan harinya, beliau berangkat seperti biasa. Setelah dijemput oleh Andong ini, beliau berangkat dan Bu Suntari sempat ngelihat ke arah pohon beringin itu. Ternyata pada hari itu, Bu Suntari ini nggak ngelihat sosok Mas Karto di depan pohon beringin. Nah, di situ entah kenapa, Bu Suntari itu merasa kayak ada sesuatu yang hilang. Jadi dia itu merasa nyaman ngobrol dengan Mas Karto. Padahal di sisi lain Bu Suntari ini sudah punya keluarga, sudah punya suami dan sudah punya 3 orang anak. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada perasaan yang aneh yang tiba-tiba datang menghampiri Bu Suntari. Kayak dia ini ada rasa kangen dengan Mas Karto ini, padahal dia baru kenal. Nah, berhari-hari kemudian setiap kali Bu Suntari melewati depan pohon beringin itu, dia selalu noleh ke arah pohon beringin ini, memastikan apakah ada Mas Karto di sana. Ternyata Mas Karto ini nggak pernah kelihatan lagi setelah itu.
Berminggu-minggu kemudian berganti bulan, pada suatu ketika Bu Suntari ini bangun, dan waktu itu beliau nggak tahu bangun jam berapa. Setelah beliau bikin kopi dan beliau berkemas-kemas, beliau menuju ke ujung jalan. Nah, waktu itu Bu Suntari nunggu kedatangan Andong ini. Tapi setelah ditunggu lama, Andong ini belum juga datang. Di situ Bu Suntari sempat berpikir, apa mungkin aku kepagian lagi ya? Nah, beliau karena sudah terlanjur ada di ujung jalan, beliau melanjutkan jalan pelan-pelan. Pada saat melewati depan pohon beringin ini, disinilah Bu Suntari melihat kehadiran Mas Karto itu. Mas Karto ini duduk sendirian di depan pohon beringin. Dari gelagatnya, kayaknya Mas Karto ini sudah menunggu kehadiran Bu Suntari. Begitu Bu Suntari ini datang dan melihat sosok Mas Karto ada di sana, langsunglah Bu Suntari ini menuju ke arah Mas Karto. Dan Bu Suntari ini langsung tanya, Mas Karto kemana aja? Saya selama ini nyari loh. Oh iya tadi Ajeng, saya sendiri juga nunggu kehadiran di Ajeng. Tapi saya ada urusan di rumah. Mas Karto ini rumahnya di mana toh? Kapan-kapan boleh saya main ke sana? Oh iya, suatu saat saya ajak di Ajeng ke rumah saya. Nah, setelah pertemuan itu Andong ini datang. Dan pertemuan ini selesai sampai di sana, Bu Suntari beraktivitas kembali di pabrik, dan berhari-hari kemudian Bu Suntari nggak pernah lagi ketemu sosok Mas Karto ini. Sampai pada suatu ketika, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Bu Suntari. Nah, padahal waktu itu mereka ini tidur bersama. Jadi di samping Bu Suntari itu ada suaminya, dan di samping suaminya ada anaknya, di samping Bu Suntari juga ada anaknya. Mereka tidur bersama di ruang tamu. Waktu itu ketika ada orang yang ngetuk pintu rumah, nggak tahu kenapa, hanya Bu Suntari yang kebangun. Suaminya kayak seolah-olah nggak mendengar suara ketukan pintu ini. Nah, setelah Bu Suntari ini bangun, beliau buka pintu, ternyata yang ada di depan pintu ini adalah Mas Karto. Waktu itu malam, nggak tahu jam berapa, Mas Karto tiba-tiba bilang ke Bu Suntari, ayo di Ajeng katanya mau main ke rumahku. Ayo sekarang waktunya yang pas. Nah, karena Bu Suntari ini takut, dia melihat ke arah suaminya. Jangan Kang Mas, ini saya sudah berumah tangga, saya sudah berkeluarga. Ini ada suami dan anak-anak saya. Terus Mas Karto menjelaskan, bukan apa-apa di Ajeng, saya cuma mau ngajak di Ajeng ini main ke rumah saya. Saya nggak ada niatan apa-apa. Terus sekali lagi Bu Suntari ngelihat ke arah suami dan anak-anaknya. Setelah itu entah kenapa Bu Suntari ini mau menuruti kemauan dari Mas Karto. Dia akhirnya berjalan bersama dengan Mas Karto ini. Dan nggak tahu dia ini jalan di mana. Tiba-tiba dia melewati sebuah persawahan. Setelah melewati persawahan itu, Bu Suntari melihat ada pohon beringin. Pohon beringin yang biasa dilewati oleh Bu Suntari. Tapi posisi pohon beringin ini nggak seperti di tempat biasa. Pohon beringin ini ada di tengah-tengah sawah. Tapi besarnya itu sama persis. Dan di depan pohon beringin itu masih ada sajen-sajen. Terus tiba-tiba Mas Karto ngajak Bu Suntari ini menuju ke belakang pohon beringin tersebut. Anehnya di belakang pohon beringin itu, beliau melihat ada pagar tinggi-tinggi. Pagar ini terbuat dari besi, tapi besinya itu sudah berkarat semua. Disitulah akhirnya Mas Karto ini bilang, ini rumah saya di Ajeng. Ayo kita masuk. Nah, begitu Bu Suntari ini masuk, beliau itu merasa ada sesuatu yang beda. Jadi yang dirasakan Bu Suntari waktu itu, hawanya itu tiba-tiba berubah jadi dingin. Nah, waktu itu Bu Suntari sempat tanya ke Mas Karto ini, loh Mas, ini hawanya kok tiba-tiba berubah jadi dingin ya? Ya memang di rumahku ini memang seperti ini. Cuacanya memang selalu seperti ini. Nah, karena Bu Suntari ini penasaran, selama dia tinggal di rumahnya itu, dia nggak pernah merasakan hawa yang dingin seperti ini. Jadi beliau tanya ke Mas Karto, ini memang daerah mana sih Mas? Kan masih dekat sama rumah saya. Itu tadi ada pohon beringin, kan berarti dekat sama rumah saya. Terus Mas Karto bilang, ini beda. Ini jauh, tapi dekat. Ini dekat, tapi jauh. Nah, Bu Suntari semakin bingung. Maksudnya gimana sih Mas? Sudahlah, nggak usah dibahas. Ayo kita masuk dulu. Nah, rumah Mas Karto ini besar, bertingkat-tingkat, dan nggak tahu tingkat berapa. Dan di situ Bu Suntari melihat ada tangga yang berputar-putar.
Tangga ini banyak banget. Dan di depan rumah Mas Karto itu ada semacam kolam yang melingkar. Nah, di situ mereka melewati sebuah tangga. Tangga ini menuju ke atas, nggak tahu lantai berapa. Disitulah akhirnya Bu Sundari ini melihat ternyata di rumah ini berisi banyak sekali orang. Ada anak-anak kecil, ada orang dewasa, dan ada orang tua. Mereka semua ini saling beraktivitas. Jadi kayak seolah-olah di dalam rumah ini adalah sebuah desa. Kira-kira seperti itu. Jadi Bu Sundari memang merasa kok aneh banget. Padahal tadi dia masuk itu, ini penampakannya seperti rumah. Tapi ketika Bu Sundari masuk dalam rumah ini, keadaannya itu berubah menjadi sebuah desa. Ada rumah-rumah lagi yang tertata kecil-kecil di sana. Di situ juga ada pepohonan, ada sungai yang mengalir. Nah, di situ Bu Sundari ini diajak masuk ke sebuah rumah lagi. Ketika Bu Sundari ini masuk ke rumah ini, beliau itu langsung disuruh makan. Setelah Bu Sundari makan, Mas Karto ini ngajak ngobrol. Langsunglah di situ Bu Sundari tahu maksud dari Karto ini. Karto itu langsung mengutarakan perasaannya. Dia bilang, Diajeng mau nggak jadi istri keempatku? Nanti setelah kamu jadi istriku, kamu tinggal di sini. Dan aku pastikan apapun yang kamu mau, aku bisa penuhi. Nah, tentu waktu itu Bu Sundari kaget. Maksud Kang Mas ini apa? Saya sudah punya keluarga, saya sudah punya suami dan punya anak. Kenapa kok Kang Mas nggak menghargai saya? Terus di situ Mas Karto menjelaskan, Diajeng nggak perlu khawatir. Diajeng ini menikah dengan saya, Diajeng tetap menjadi istri suami Diajeng. Nggak perlu khawatir soal itu. Nah, disitulah Bu Sundari ini bingung. Setelah obrolan ini, Mas Karto itu beranjak dari tempat duduknya. Beliau keluar dari rumah, nggak tahu kemana. Tiba-tiba nggak lama kemudian datanglah 2 orang perempuan. Nah, perempuan ini wajahnya cantik-cantik. Memang usianya ini terlihat sama dengan Bu Sundari, sekitar 20 tahunan. Tapi wajah mereka itu terlihat nggak ada kerutan sama sekali. Dan ketika wajah mereka ini nggak ada kerutan, terlihat aneh. Ketika mereka senyum, itu nggak ada kerutan sama sekali. Jadi wajah mereka itu aneh, nggak seperti manusia pada umumnya. Tiba-tiba salah satu dari perempuan ini duduk persis di samping Bu Sundari dan beliau ini bilang, kamu kok tiba-tiba sampai di sini, gimana Diajeng ceritanya? Terus Bu Sundari menjelaskan, aku ini diajak Mas Karto. Mas Karto kenapa kok ngajak kamu? Aku sendiri nggak tahu mbak, aku tiba-tiba diajak ke sini. Katanya aku mau dijadikan istri keempatnya Mas Karto. Terus si perempuan ini bilang, saya ini istri keduanya Mas Karto. Terus sebelahku ini adalah istri ketiganya Mas Karto. Kami ini yang sudah lama jadi istri Mas Karto. Sebenarnya kamu tahu nggak kamu berada di mana sekarang? Nah, tentu waktu itu Bu Sundari ini nggak tahu. Dia menampakkan wajah bingung. Akhirnya salah satu dari mereka ini langsung bilang, kamu ini bukan di dunia manusia. Ini bangsa kami, ini dunia kami. Kamu sudah masuk ke dunia kami. Dunia kita itu berbeda. Sebaiknya kamu pulang. Kalau kamu nggak pulang, kamu bisa tersesat di sini sampai selamanya. Dan kamu nggak bakal bisa kembali lagi ke duniamu. Nah, disinilah Bu Sundari itu semakin bingung. Berarti yang dimaksud oleh 2 orang perempuan ini, Bu Sundari saat itu sudah berada di dunia lain. Yang artinya, dia sudah berada di alam jin. Nah, di situ Bu Sundari ini sempat berpikir, apa mungkin Mas Karto dan semua orang-orang yang tinggal di sini adalah bangsa jin? Nah, belum sempat Bu Sundari ini melanjutkan berpikirnya, tiba-tiba Mas Karto datang, dan Mas Karto ini langsung menyuruh 2 orang perempuan ini pergi. Nah, setelah itu Mas Karto tanya ke Bu Sundari, kamu sudah tahu toh Diajeng, kamu ini di mana? Terus Bu Sundari menjelaskan, kata 2 orang istrimu tadi, Mas, aku ini ada di duniamu ya. Ini alam apa? Terus di situ Mas Karto menjelaskan, ini alam jin. Kamu aku ajak main ke sini supaya kamu tahu inilah alam kami. Nah, di situ tiba-tiba Bu Sundari ini langsung merinding. Langsung merinding luar biasa, dan Bu Sundari bilang, Mas, aku mau pulang. Terus Mas Karto menjelaskan, sebelum kamu pulang, kamu harus nuruti kemauanku. Jadilah istri keempatku, dan kamu boleh melakukan kegiatan di alam manusia. Tapi sesekali kamu harus menuju ke alamku.
Di alam ini kamu jadi istri keempatku. Nah, Bu Suntari tidak mau, dia tetap mau pulang. Tapi dia juga bingung, ini cara keluarnya gimana? Sedangkan di sana, dia hanya berputar-putar. Dan gak lama kemudian dia ketemu lagi dengan Mas Karto. Dicoba lagi oleh Bu Suntari ini. Dia melewati tangga yang berbeda. Dia melewati pintu yang lain, dan tiba-tiba dia ketemu lagi dengan Mas Karto. Dia bingung, akhirnya Bu Suntari waktu itu menyerah. Sudah Mas, aku nyerah. Gimana caranya aku bisa pulang? Terus Mas Karto ini menjelaskan, kamu jadi istri keempatku, dan aku jamin hidupmu bakal enak. Dan tidak hanya kamu, tapi 7 turunanmu, aku jamin hidupnya bakal enak, gak bakal sengsara. Dengan syarat, mereka harus menjadi istriku. Dimulai dengan kamu dulu. Nah, waktu itu Bu Suntari ini sudah gak bisa berkata apa-apa lagi. Yang dia pikirkan adalah anak dan suaminya. Dia ingin kembali ke dunianya sendiri. Jadi waktu itu dengan terburu-buru Bu Suntari pun mengiyakan kemauan dari Mas Karto ini. Bu Suntari akhirnya bilang, ya sudah, aku mau, aku terima. Nah, akhirnya Bu Suntari ini dibawa ke satu tempat. Di sekelilingnya itu ada api, dan di tengah-tengah api itu ada air. Seharusnya air ini menjadi panas. Nah, Bu Suntari disuruh masuk ke dalam air tersebut. Awalnya beliau tidak mau. Tapi menurut Mas Karto, ritual inilah yang harus dilakoni supaya dia menjadi istri keempat dari Mas Karto. Karena waktu itu Bu Suntari ini takut. Air ini dikelilingi oleh api. Pastinya air ini panas. Tapi ketika Bu Suntari diantar oleh pengawal-pengawal itu, Bu Suntari pun akhirnya masuk ke dalam air tersebut. Nah, anehnya air ini terasa sejuk. Disitulah akhirnya Bu Suntari ini melihat ada cahaya. Cahaya itu antara hijau bercampur dengan cahaya ungu. Di situ beliau tidak bisa melihat apa-apa lagi, dan beliau itu merasakan ada suatu kenikmatan tersendiri. Nggak tahu kenikmatan ini seperti apa. Lama-lama Bu Suntari itu seperti merasa ada yang menyetubuhi dirinya. Nah, hal itu berlangsung sekitar beberapa menit. Nggak lama kemudian api yang ada di sekeliling Bu Suntari ini tiba-tiba padam. Dan di situ Bu Suntari melihat baru saja Mas Karto ini memasang baju-bajunya lagi. Jadi kayak seolah-olah Mas Karto ini baru saja telanjang dan baru saja memasang baju-bajunya. Waktu itu Bu Suntari nggak sempat berpikir panjang. Beliau langsung keluar dari air tersebut. Dan sebelum Bu Suntari ini diantarkan pulang oleh Mas Karto, Bu Suntari ini dapat pesan dari Mas Karto. Beliau ini bilang, Diajeng, ketika nanti kamu sampai di rumah, kamu abaikan omongan dari orang-orang. Kamu langsung masuk ke dalam kamarmu, kamu buka lemarimu, dan di bawah lemarimu yang paling bawah itu ada bungkusan. Kamu ambil. Nah, di dalam bungkusan itu ada beberapa kepingan emas. Kepingan emas itu kamu jadikan sebidang tanah. Setelahnya, sebidang tanah itu nanti kamu jadikan usaha pabrikmu sendiri. Ini pesanku dan harus kamu lakukan. Nah, karena Bu Suntari ini sudah terburu-buru, beliau pun langsung menuju keluar, diikuti oleh Mas Karto. Setelah mereka ini melewati sebuah pintu, Bu Suntari itu melihat ada pohon beringin besar tadi. Setelah melewati pohon beringin ini, Bu Suntari ini kaget. Ternyata dia ini melihat pohon beringin yang biasa dilihat oleh beliau ketika beliau berangkat kerja. Nah, waktu itu suasananya ini gelap. Bu Suntari langsung jalan cepet-cepetan menuju ke rumahnya. Waktu itu beliau sendiri nggak tahu itu jam berapa. Begitu sampai di rumah, barulah beliau ini kaget. Ternyata waktu itu jam 11:30 malam dan di rumahnya ini kosong. Suami dan anak-anak Bu Suntari ini nggak ada di rumah. Setelah itu beliau keluar rumah. Beliau langsung menuju ke rumah mertuanya. Nah, begitu sampai di rumah mertuanya, ternyata suami dan anak-anak Bu Suntari ada di sana. Mereka semua panik dan kaget melihat kehadiran Bu Suntari. Mereka bilang bahwa Bu Suntari ini sudah hilang selama sekitar 5 harian. Banyak orang-orang yang mencari keberadaan Bu Suntari, tapi mereka nggak juga menemukan keberadaan Bu Suntari. Pada akhirnya, Bu Suntari ini ditanya, kamu dari mana aja? 5 hari kamu nggak pulang, Dok. Nah, di situ tiba-tiba Bu Suntari ini ingat pesan dari Mas Karto. Dia harus menuju ke rumahnya, dia harus membuka lemarinya, dan harus menemukan kepingan emas itu. Jadi
sebelum dia ini menjawab pertanyaan dari mertua dan orang-orang yang ada di sana, Bu Suntari langsung pergi lagi, balik lagi menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, beliau langsung buka lemari dan beliau melihat ada bungkusan di situ. Begitu bungkusan ini dibuka, ternyata benar ada beberapa kepingan emas. Langsunglah keesokan harinya kepingan emas ini dibarterkan dengan sebidang tanah. Dan sisanya dibuat untuk membangun pabrik. Nah dari situ akhirnya Bu Suntari ini memulai usaha pabrik barunya, yaitu pabrik kecap. Nah baru saja pabrik ini berproduksi, ternyata pecah perang. Pada saat perang inilah pabrik ini nggak lagi beroperasi. Dan setelah perang ini selesai, pabrik ini tetap nggak bisa jalan. Akhirnya dari situ Bu Suntari ini jadi seorang pengangguran. Suami Bu Suntari juga pada saat perang itu tewas di medan perang. Dari situ Bu Suntari ini sempat mengalami stres. Dan tiba-tiba pada satu malam, Bu Suntari ini didatengin lagi oleh sosok Mas Karto. Mas Karto ini duduk bersih di samping Bu Suntari. Beliau bilang, "Diajeng, kamu nggak usah bersedia. Kamu kan istriku. Setelah ini, kamu pulang ke rumah. Kamu buka di lemari itu, aku sudah meletakkan bingkisan. Bingkisan itu isinya kepingan emas. Kamu jadikan pemberianku itu sebagai usaha barumu. Kamu buka usaha barumu lagi." Nah, tiba-tiba pas waktu Bu Suntari ini noleh, beliau nggak melihat lagi kehadiran Mas Karto. Tapi seolah-olah Mas Karto ini ngomong persis di samping Bu Suntari. Beliau langsung pulang, kembali ke rumah. Beliau buka lemari, dan ternyata benar ada bingkisan dan ada isinya kepingan emas. Di situ Bu Suntari ini bingung, ini harus diapakan uang ini. Sementara keadaan pada saat itu masih belum stabil. Akhirnya dari situ beliau berpikir, beliau langsung memulai usaha kain batik. Jadi kepingan emas ini semuanya dibelikan kain batik dengan kualitas yang bagus-bagus. Dan mulailah Bu Suntari ini berjualan kain batik berkeliling menuju ke rumah para bangsawan dan juga orang-orang kaya pada masa itu. Nah, singkat cerita, selama hampir 3 tahun Bu Suntari menggeluti usaha batiknya itu, usaha batik ini tetap berjalan. Singkat cerita, setelah usaha batik ini jalan, dilanjutkan oleh anak dan cucu Bu Suntari ini meninggal di usia 80 tahun. Akhirnya usaha batik ini diteruskan oleh anak dan cucu Bu Suntari. Jadi pada saat itulah, anak Bu Suntari yang tidak lain adalah nenek dari Cynthia ini, beliau itu juga mengalami hal yang sama. Beliau ini didatangi oleh Mas Karto dan ceritanya hampir mirip. Beliau ini akan dijadikan istri kelima dari Mas Karto. Nah, karena sebelumnya anak dari Bu Suntari ini sudah dipesankan sebelumnya oleh Bu Suntari bahwa satu ketika ada sosok yang namanya Mas Karto akan menikahimu, kamu harus mau. Karena sebenarnya Bu Suntari ini sudah sering membicarakan hal ini. Jadi singkat cerita, hal ini pun turun-menurun. Sampai hal itu terjadi pada ibunya Cynthia sendiri. Dan pada satu ketika, ibunya Cynthia ini sempat ngobrol 4 mata dengan Cynthia. Cynthia ini adalah anak sulung, adik-adiknya laki-laki semua. Jadi ibunya bilang ke Cynthia tentang cerita ini, tentang cerita Mas Karto ini. Awalnya Cynthia sendiri tidak percaya. Tapi pada saat Cynthia ini duduk di bangku kuliah, dia mengalami peristiwa aneh itu. Jadi ceritanya, Cynthia ini ada kuliah malam. Dia datang di dalam kelas itu sendirian. Gak tahu kenapa teman-temannya ini belum masuk ke kelas. Sampai sekitar jam 8 malam, dosen pun juga gak masuk dalam kelas itu. Tiba-tiba Cynthia melihat ada sosok laki-laki tinggi tegap. Beliau ini pakai baju putih dan bawahan putih semacam sarung. Cynthia ini awalnya berpikir, ini dosen apa? Kok nggak pernah lihat? Terus sosok laki-laki ini mendekati Cynthia dan langsung bilang, "Kenalkan, nama saya Mas Karto." Tapi karena Cynthia ini sudah tahu cerita ini sebelumnya dari ibu dan juga eyangnya, Cynthia ketika mendengar nama Mas Karto, dia sempat kaget waktu itu. Tapi dia coba untuk biasa. Terus akhirnya Cynthia ini diajak masuk ke alam jin itu. Tempat ini aneh, semuanya gelap. Terus disitulah Cynthia ini dibawa masuk dan persis seperti yang diceritakan oleh ibu dan neneknya. Bahwa ibu dan neneknya Cynthia ini pernah memasuki sebuah rumah. Rumah ini dikelilingi pagar besi yang sudah berkarat. Dan anehnya di dalam rumah ini ada sebuah desa. Di dalam itu banyak rumah. Dan cerita ini persis seperti yang didapatkan Cynthia dari nenek dan ibunya.
Jadi di situ Cynthia ini kayak mengalami deja vu. Kok persis banget seperti yang diceritakan ibu dan nenek. Nah setelah itu Cynthia pun juga melakukan ritual yang sama. Ketika dia dinikahi oleh sosok Mas Karto ini, dia juga berendam di dalam air yang dikelilingi oleh api. Setelah itu Cynthia ini merasakan sebuah sensasi yang luar biasa. Nah kabarnya ketika Cynthia mengalami itu, dia ini mengalami sebuah pergumulan dengan Mas Karto ini. Mereka berdua ini melakukan hubungan seperti layaknya suami istri, tapi nggak seperti yang pada umumnya. Jadi Cynthia hanya merasakan sesuatu yang beda, sesuatu yang nikmat. Setelah itu api ini padam, dan Cynthia diajak keluar. Waktu itu Mas Karto bilang, setelah ini kamu pulang, di rumahmu itu persis di bawah komputer, itu ada bingkisan, kamu jual dan kamu bikin usaha. Nah inilah yang dipesankan oleh Mas Karto. Setelah itu Cynthia pulang. Dan ketika sampai di rumah, dia langsung menuju ke kamarnya. Persis di bawah komputernya itu ada laci. Ketika laci ini dibuka pelan-pelan, Cynthia ini kaget. Ternyata di dalam laci itu memang ada bingkisan. Dan setelah bingkisan ini dibuka, ternyata benar ada kepingan emas. Dan ketika emas ini dijual ke toko emas, dan ternyata kepingan emas ini bisa jadi uang, Cynthia itu benar-benar heran. Awalnya selama ini dia mengira semua cerita dari ibu dan neneknya ini hanyalah dongeng. Sosok Mas Karto ini hanyalah sosok hayalan. Ternyata pada saat itu Cynthia ini mengalami situasi yang benar-benar seperti nyata. Sosok Mas Karto ini ada, dan alam jin itu memang benar-benar ada. Bahkan emas yang diberikan oleh Mas Karto itu beneran ada dan bisa dijual, dijadikan uang. Setelah itu, Cynthia ini membuka usaha barunya. Dia menjual alat-alat tulis. Pada saat itu, Cynthia langsung buka toko kecil. Dan setelah toko ini dibuka, banyak sales yang datang menawarkan barang-barang yang lebih bagus, yang lebih premium. Sampai pada suatu ketika, toko ini pun menjadi besar. Sampai pada saat Cynthia ini punya toko peralatan tulis itu, dia ini posisinya masih kuliah. Dan pada saat Cynthia ini ada di semester akhir, dia ini kenal dengan seorang laki-laki. Awalnya perkenalan itu tidak disengaja. Cynthia ini mau menuju ke perpustakaan untuk mencari referensi buku-buku untuk tugas akhirnya itu. Dan dalam perjalanan itu dia melewati masjid. Nah pas melewati situ, Cynthia ini ketemu salah satu temennya yang kebetulan juga nongkrong di masjid. Cynthia pun dipanggil dan singkat cerita dia dikenalkan dengan salah satu cowok ini. Namanya Andrea. Setelah Cynthia kenal dengan Andrea, entah kenapa Cynthia itu punya perasaan lain. Dia kayaknya jatuh cinta dengan Andrea ini. Akhirnya beberapa hari setelah itu, teman-teman Cynthia ini sering nongkrong. Di situ juga ada Andrea. Nah, disitulah semakin dekat Cynthia dengan Andrea ini. Barulah di situ Cynthia tahu bahwa Andrea ini memang anaknya soleh. Beda dengan Cynthia. Cynthia sendiri juga mengakui selama dia tinggal di lingkungan keluarganya, dia itu jarang sekali dapat didikan agama. Ada yang diingat betul oleh si Cynthia ini. Andrea ini sempat bilang, yang aku ini nggak mau pacaran lama-lama. Aku maunya pengen nikah. Nah sebelum aku nikah, aku pengen minta sesuatu ke kamu, supaya kamu ini belajar nutup aurat. Intinya Andrea itu mengarahkan Cynthia seperti itu. Nah Cynthia ini sama sekali nggak keberatan. Dia malah senang ada laki-laki yang membimbing dia. Nah, nggak perlu waktu lama, Cynthia ini langsung merubah tampilannya. Dia lebih sering pakai celana panjang dan pakai baju dengan lengan panjang. Meskipun waktu itu Cynthia belum menutup jilbab, tapi dia sudah mulai belajar sholat. Nah, pada saat itulah, semakin lama, Cynthia ini mulai terbiasa untuk sholat 5 waktu. Dan pada akhirnya, mereka ini pun menikah. Jadi setelah lulus kuliah, Andrea dan Cynthia ini menikah. Setelah menikah, Cynthia ini tinggal di rumah keluarganya Andrea. Nah entah kenapa pada waktu itu tiba-tiba banyak sekali masalah di toko alat tulisnya itu. Awalnya ada karyawan yang tiba-tiba mencuri barang-barangnya, yang membuat pengeluaran ini semakin banyak. Lama-kelamaan usahanya ini semakin menurun dan bahkan bisa dikatakan usahanya ini bangkrut. Dia ini sering diskusi dengan suaminya itu. Dia bilang bahwa ketika dia mendirikan sholat, dia semakin dekat dengan Allah. Tiba-tiba kenapa kok usahanya ini semakin bangkrut?
karena Andrea ini sudah merupakan suaminya, Cynthia pun menceritakan hal yang sangat penting ini. Cerita tentang Mas Karto. Di situ awalnya Andrea ini nggak percaya tentang cerita Cynthia. Tapi lama-kelamaan, setelah melihat apa yang terjadi dengan Cynthia, Andrea ini pun menjadi percaya. Dan di situ Andrea ini cuma mengajak Cynthia untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin selama ini yang dilakukan Cynthia ini adalah hal yang keliru, hal yang salah. Dan mungkin dengan cara itu Allah ini ingin membersihkan semua hartanya. Nah, semakin berjalannya waktu, usaha Cynthia ini semakin bangkrut, tabungannya semakin habis. Jadi dia satu-satunya hanya mengandalkan gaji dari suaminya. Nah, berjalannya waktu, Cynthia ini malah semakin tenang. Semakin dia kehilangan uangnya, dia semakin tenang. Karena dia yakin bahwa uang yang ada di tabungannya ini semuanya uang nggak benar. Uang yang dihasilkan dari pesugihannya ketika dia menjadi istri Mas Karto. Berjalannya waktu, Andrea ini ngajak Cynthia ke rumah seorang ustadz. Disinilah akhirnya Cynthia itu menjalani proses ruqyah. Nah, ruqyah ini berjalan sekitar hampir 2 mingguan. Setiap hari Cynthia ini diruqyah. Sampai benar-benar Cynthia ini merasa tenang sekali dan dia merasa hilang dari pikiran-pikiran tentang Mas Karto. Cynthia ini masih ingat bahwa Mas Karto ini pernah bilang, dan hal ini disampaikan oleh ibu dan juga neneknya Cynthia, bahwa Mas Karto ini akan terus mendampingi anak cucu dari Mbah Suntari sampai 7 turunan. Cynthia sendiri nggak tahu apakah anaknya nanti akan mengalami hal yang sama. Di sini Cynthia ini hanya berharap kepada Allah semoga dia dan keturunannya dijauhkan dari gangguan-gangguan jin seperti gangguan dari Mas Karto ini. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Cynthia kepada Kembara Sunyi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Cynthia yang telah membagikan semua pengalamannya kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.